Halo semuanya, kembali lagi di Bapil Bahas Film bersama dia Sasa. Bersama dia Bagas. Dan kali ini kita mau bahas film apa, Sa? Kita bakal ngebahas film yang tayang 10 tahun 10 tahun lalu, berarti satu dekade ya udah ya. Jadi film ini udah pernah menang Oscar Best apa ya? Kalau nggak salah tuh Best Effect ya. Visual Effect? Iya, visual effect. Tahun berapa? 2015. 2015. Udah lama juga sih, ya. Nah, kira-kira film apa itu? Oke, ini sebuah film yang membuat otak saya kanan kiri depan maju ya, yaitu film Interstellar-nya Christopher Nolan. Wow, Christopher Nolan, kita bahas film Christopher Nolan. Oke. Seru banget kan filmnya ya? Iya, seru banget jujur. Jadi film ini dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris yang menurut gue cukup terkenal juga, seperti Matthew McConaughey sebagai Cooper. Terus di sini juga ada Anne Hathaway sebagai Bran. Jessica Chastain sebagai Mark dan juga Timothée Chalamet sebagai Tom di sini. Langsung aja kali ya kita langsung ngebahas sinopsisnya. Boleh, kita kalau gitu langsung. Nggak sabar banget nih. Oke, kalau gitu kita langsung aja Bapil bersama, bahas film sama-sama. We've always defined ourselves by the ability to overcome the impossible. And we count these moments. The first ever to fly faster than the speed of sound. These moments when we dared to aim higher, to break barriers, to reach for the stars, 76, you are go. to make the unknown known. We count these moments as our proudest achievements, Having fired the imagination of a generation, but we lost all that. pulls into port for the last time. Or perhaps we've just forgotten that we are still pioneers, that we've barely begun, and that our greatest accomplishments cannot be behind us, because our destiny lies above us. Menceritakan tentang bumi di tahun 2067 yang terkena badai debu sampai wabah penyakit hingga bumi sudah tak layak huni. Cooper bersama kedua anaknya tinggal di sebuah rumah yang memiliki ladang jagung yang cukup luas. Karena di situasi saat itu, jagung menjadi satu-satunya sumber makanan yang dapat dikonsumsi. Di saat yang sama, Cooper menjadi salah satu pilot yang tersisa di bumi dan dipanggil oleh NASA untuk meninggalkan bumi dan mencari dunia baru dan planet yang layak untuk ditinggali oleh para manusia yang ada. Cooper tidak sendirian, dirinya didampingi oleh 3 pilot lainnya, yaitu Dr. Brand, Dr. Emily, dan Doyle. Misi pencarian planet baru pun dimulai dan penuh rintangan yang tak terduga menghadang para pilot. Mereka menjelajahi alam semesta misterius yang belum pernah diketahui sebelumnya. Mereka pun juga berpacu dalam waktu karena kondisi bumi yang sudah mulai memburuk dan cara waktu bekerja antara bumi dan planet-planet yang mereka kunjungi sangat berbeda. Yaitu 1 jam di luar angkasa sama dengan puluhan tahun waktu di bumi. Selain misi mencari planet baru, Cooper, Brand, Romley, dan Doyle pun menemukan adanya rahasia NASA yang belum terungkap sebelumnya. Misi luar angkasa mereka pun akhirnya diisi dengan drama dan konflik antar manusia. Karena tadi udah ngebahas trailer ya, gue dan Bagas sekarang mau ngebahas apa, Bagas? Ngebahas filmnya sudah pasti ya. Ngebahas maksud gua isinya. Iya, Dan menurut isinya, gua guys. tentang apa yang disajikan oleh seorang Christopher Nolan di film ini terutama ya. Sebuah film yang sangat-sangat berbobot, apalagi untuk otak Sangat secetek saya. berbobot ya, sangat berbobot. Gitu, untuk otak secetek saya. Iya, kalau gue juga. Tapi Anda nonton juga kan? Waktu Nonton itu? dong, kan gue yang juri. Lu nonton di bioskop?
Enggak. Atau di streaming service? Iya. Streaming biasa, service. iya. Oke. Kirain di bioskop. Karena gue ngerasa film ini Di TV sih sebenarnya Oh, di TV. pertama kali. Ya, benar. Ini sempat tayang di TV juga. Cuman nggak fokus aja gitu nontonnya. Iya, karena banyak iklan juga. Bukan pasti kita keganggu gitu kalau nonton TV. Nah, kenapa gue nanya itu? Karena menurut gue film ini kayaknya lebih asik kalau misalnya nonton di bioskop. Terutama dari scoring sih dan sound effect yang si Hans Zimmer pilih, ya Hans Zimmer being Hans Zimmer lah ya, Hans Zimmer tuh kalau nggak salah. Ya fenomenal gitu ya kalau ngomongin scoringnya ya, gitu. Tapi selain itu juga penulisan cerita sih, penulisan cerita yang menurut gua mungkin kan kita ini ya, maksudnya nonton apa namanya Interstellar nih film planet luar angkasa, pilot, action, bahkan ada actionnya, drama. Nah, di samping itu inti dari film ini sebenarnya bukan mencari planet untuk para manusia gitu loh. Ya mungkin iya di satu sisi. Tapi kalau misalnya kita lihat hubungan Cooper dan juga anaknya siapa namanya? Murph. Ya. Cooper sama si Murph itu sebuah bond antara anak bapak ya, bapak sama anak perempuan, daughter and father gitu. Sekuat itu sampai puluhan tahun lamanya gitu. Ini spoiler lagi-lagi dari anaknya masih kecil sampai beneran tua ya. Tapi intinya gitu, hubungan drama antara bapak dan anak gitu, yang dimana ya itu terjadi di kita juga nggak sih gitu loh. Seorang bapak yang mau nggak mau harus keluar angkasa untuk kerja, yang tapi mau nggak mau ya dia harus meninggalkan anaknya juga di rumah gitu. Yang dimana nggak mau. Anaknya nggak mau dan at the same time kondisi bumi sangat tidak memungkinkan untuk meninggalkan anak gitu. Benar. Kita aja yang buminya masih ini, kadang ada orang tua nggak meninggalkan anaknya gitu kan, gitu loh. Jadi maksud gue apa sih sebutannya? Sorry, sebentar, gue inget-inget dulu sebutannya itu challenge lah, yaudah sebut aja challenge deh. Challenge dari si Coopernya ini steak dari si Cooper ini gede gitu loh. Dia meninggalkan anak tapi juga harus mencari untuk sesuatu yang besar gitu loh. Satu, beradaban manusia harus diselamatkan. Benar. Mencari planet yang baru. Gitu ya, itu menurut gua. Menariknya di situ sih kalau dari penulisannya. Visual. Wah, visualnya. Keren ya. Kayak ini maksudnya. Keren apa gimana? Keren. Maksudnya I know beberapa mungkin ada yang CGI green screen pasti. Ya kan 2014 ya guys. Iya, dan tapi sebuah fun fact ya. Film-film zaman dulu tuh biasanya CGI-nya lebih mantap daripada yang sekarang loh. Oh, kalau gitu. Kalau misalnya nonton Transformers 1 dibanding sama Transformers yang kemarin, Rise of the Beast kan itu kartunis banget tuh. Gue nonton by the way yang Rise of the Beast yang ada Optimus Primal. Kenapa jadi ke situ ya? Tapi intinya itu CGI lah, CGI-nya gitu loh. Oh, jangan kemana-mana ya. Ya, tapi ya, CGI-nya maksud gue bisa memanjakan mata banget. Mereka tuh CGI-nya reach-nya tuh lebih ke realistis gitu. Jadi bisa believable di mata juga, berasa kayak bukan CGI. Mereka tuh kan di planet lain. Iya. Kan nggak mungkin syuting di planet lain kan nggak mungkin gitu loh. Gak apa Guardians of Galaxy syuting di bulan kan nggak juga gitu loh. Itu referensi Vengeance. Kalau scene yang paling berkesan. Kayak mungkin yang itu sih yang sering banyak orang jadiin meme. Yang dia nangis itu kayaknya ngelihat anak-anaknya ternyata dia udah lama banget di luar angkasa. Terus inget nggak yang dia ternyata udah lama banget di luar angkasa, dia ngelihat anaknya itu ternyata udah bertumbuh, momen-momen yang dia lewatin. Ingat kan? Itu sedih banget. Yang dia nangis itu, yang dia nangis. Iya. At the same time banyak banget yang jadiin itu meme gitu loh, candaan di internet gitu loh. Satu lagi yang jadi scene favoritku justru memang scene yang jadi bahan candaan juga. Yang itu, yang scene terakhir, yang dia ngeliat anaknya sama bapak di black hole, apa sih, bukan black hole, itulah pokoknya yang jadi dimensi kelima, dimensi kelima itu, dimensi waktu itu, dia ngeliat kan dari jendela di balik buku-bukunya gitu, si anaknya sama bapaknya yang dulu tapi ya, bapaknya memutuskan untuk pergi ninggalin anaknya, terus si Murph ini, si Kak Coopernya ini marah-marah sendiri di dalam dimensi waktunya itu. Oh iya, maksudnya itu lagi-lagi hubungan antara bapak dan anak gitu kan, tapi mereka sejauh apapun tapi tetap bisa percaya satu sama lain, ya kan? Bertahun-tahun ya, berpuluh-puluh tahun. Berpuluh tahun sampai tua gitu loh. Anaknya tua, bapaknya muda, nggak tua-tua gitu kan. Jadi sebuah poin yang menarik buat gue adalah itu kepercayaan antara bapak dan anak yang
Bahkan menurut orang lain si anaknya ini, si Murphy ini ngomong mustahil lah apalah, ternyata ujung-ujungnya bisa juga ketemu lagi walaupun ya dengan kondisi yang berbeda dan sangat berbeda karena si Murphy ini udah punya cucu kan ya pas si ini udah ketemu punya lagi. cicit kali ya. Udah ketemu satu keluarga yang di rumah sakit itu gitu loh. Film ini termasuk salah satu film fiksi ilmiah yang paling akurat yang pernah dibuat. Paling akurat sama dunia nyata berarti maksudnya? Ya. Teori-teorinya yang dikemukakan oleh saintis zaman dulu misalnya gitu. Saintis ya mungkin. Ya, ya berarti tadi gue bilang penulisnya risetnya bagus. Christopher Nolan juga nggak main-main. Oh sudah jelas dia tidak main-main bikin film ini. Kalau main-main bikin film ini apa jadinya ini film sih. gitu. Jadi guys, sebenarnya di film ini juga banyak banget ada teori-teori yang bertebaran di sosial media yang sebenarnya otak gue pun juga agak sulit untuk menampung, Sa. Jadi kita harus searching dulu. Iya benar. Seperti teori pertama apa, Sa? Pertama adalah kepunahan manusia akibat hilangnya pasokan makanan. Maksudnya apa tuh? Dalam film ini, hal pertama yang bersinggungan dengan sains adalah ancaman kepunahan manusia akibat wabah hawar yang menyerang pertanian. Hawar? Ya penyakit lah, ada wabah lah di pertaniannya. Sebagai sumber pasokan makanan, pertanian dan peternakan memang masih menjadi tumpuan manusia pada masa depan. Jadi kayak ya udah gitu loh, masih ada sampai. Cuma yang terbatas, maksudnya terbatasnya tidak ada pilihan lain gitu. Ya udah, lu jagung bro. Kopi lu kopi jagung gitu. Terus kayak kalau ada wabah, terus gimana ntar? Ya kan? Iya. Kita makan apa? Kita makan apa? Iya. Iya kan? Aduh, wabah debu nggak sih itu? Iya, debu. Iya. Nah, di dunia pertanian, kayak di sini dijelasin nih, dalam dunia pertanian, hawar daun bisa diartikan sebagai penyakit yang menginfeksi tanaman hijau sehingga menyebabkan tanaman tidak bisa melakukan fotosintesis. Dengan sempurna. Jadi ya udah gitu loh, mati dong tanamannya. Selain itu. Nah, terus tanpa makan tanaman sama sekali, jadi tanpa tanaman sama sekali, ini akan membuat bumi layaknya dalam pemanggang dengan suhu sangat tinggi. Ya berarti ya. Ya nggak ada. Isinya panas semua. Iya. Oksigen akan berkurang dan karbon dioksida meningkat karena kan nggak ada tanaman. Itu. Sebagian besar hewan punah dan manusia wajib memikirkan sebuah zona nyaman yang baru. Hal paling ekstrim nggak tuh? Ekstrim yang akan terjadi adalah punahnya kehidupan di bumi dan mungkin hanya menyisakan spesies ubur-ubur layaknya ratusan juta tahun lalu. Oke, yang kedua nih tentang selanjutnya ada teori lain tentang anomali aneh di kamar Murphy, kamar anaknya. Yang sering ada poltergeist kubu-kubu jatuh itu. Salah satu kejadian aneh yang dimunculkan dalam Interstellar adalah sebuah anomali yang ada di kamar Murphy alias anaknya Cooper. Dalam narasinya, anomali atau kejadian aneh tersebut justru sudah dipecahkan oleh Murphy sendiri pada awal cerita. Nah, kala itu Murphy mendapatkan informasi misterius yang melarang ayahnya berangkat ke luar angkasa. Nah, itu berhubungan sama endingnya sebenarnya. Nah, jadi yang poltergeist buku-buku jatuh itu kan di endingnya siapa namanya? Si Cooper itu kan emang dia yang goyang-goyangin ininya, dindingnya. Itu keren juga sih. Itu masuk scene favorit juga sih sebenarnya. Terus dalam kenyataannya anomali semacam ini belum pernah terjadi, jadi ini emang nggak ada gitu. Atau setidaknya dilaporkan lah, belum ada laporannya. Dibutuhkan teknologi atau kemampuan dari manusia untuk menembus batas dimensi jika ingin memunculkan anomali seperti ini di dalam film gitu. Jadi, namun bukan berarti anomali dan size itu mustahil sama sekali. Itulah kenapa ada sci-fi mungkin kali ya. Tapi ya menarik sih. Jadi intinya kalau Sining itu, yang teori itu fiksi berarti. Tentang anomali yang poltergeist buku jatuh itu. Tapi itu ada sainsnya, teori sainsnya. Ada teori sainsnya. Iya, makanya kenapa dia masuk gitu loh. Mungkin ya. Bisa jadi gitu sih. Gua agak takut ya sebenarnya, takut salah gitu. Takut ngasal aja gitu. Jadi mungkin ada saintis yang bisa komen di bawah gitu apakah ini benar apa enggak gitu. Atau yang emang udah paham betul ya sama film sama ini. Sains gitu. Sama film ini ya. Boleh komen di bawah. Kalau gitu kita lanjut ke teori selanjutnya ada tuh. Teori selanjutnya tuh untuk 1 jam di planet Miller setara dengan 7 tahun bumi. Ternyata 7 tahun ya 1 jam ya. Kan biasanya di filmnya ada tik 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 gitu ada bunyinya itu. Jadi tiap kali tik pertama itu
1 tahun di bumi Iya. gitu. Gila. Lanjut. Nah, dikisahkan bahwa Cooper dan kawan-kawan menjelajahi sebuah planet dengan kekuatan gravitasi sangat masif. Nah, yang membingungkan justru pengukuran waktunya. Adapun 1 jam di planet Miller itu setara dengan 7 tahun di bumi. Dan ya, jika kamu pernah membaca tentang dilatasi waktu yang digagas oleh Albert Einstein, konsep sains di Interstellar ini justru menjadi masuk akal, Bagas. Oke. Dalam relativitas Einstein, waktu itu berjalan secara relatif. Ya. Jadi gas, artinya waktu diukur sesuai dengan kondisi pengamat dan objek yang tengah menjalani waktu tersebut. Nah, Oke. makin cepat waktu bergerak dan makin kuat gaya gravitasi sebuah planet, manusia bumi akan memandang orang di planet tersebut bergerak sangat lama. Oke. Selain gravitasi, dilatasi waktu juga dapat terjadi jika kita bergerak dengan sangat cepat. Misalnya, nyaris setara dengan kecepatan cahaya. Meskipun manusia mustahil untuk dapat bergerak super cepat ya, Gas. Teori ini sudah terbukti kebenarannya. Ada berarti. Iya, Oke. kali sih udah terbukti kebenarannya. Teorinya ya, Teorinya. Teori baru teori sih Berarti ya. kalau udah ada teori berarti dia udah praktek dong. Belum. Teori baru teori, belum tentu dipraktekin. Oh gitu. Biasanya Oke. cuma di blueprint aja tuh, atau di kertas atau di papan tulis aja. Belum dipraktekin biasanya gitu. Oke, jadi akibat perbedaan gravitasi, waktu di luar angkasa akan berbeda dengan pengukuran waktu di bumi, guys. Namun perbedaan sangat kecil sih. Berapa tuh? Mungkin dibutuhkan 100 tahun di Oke. bumi ya. Oke. Enggak, 1 tahun di stasiun luar Luar angkasa angkasa. untuk mendapatkan perbedaan 1 detik dengan bumi. Oke. Karena cahaya kan tuh cepat banget ya. Ya, kecepatan cahaya ya. Kita lanjut aja kali ya. Ya, oke. Lanjut aja. Oke, Karena Mbak. ini sangat banyak ya. Baik banget, jujur. Ini selanjutnya juga tentang masuk ke lubang hitam dan terjebak di dimensi kelima nih, yang scene akhir juga nih. Yang kita bahas tadi. Yang kita bahas tadi. Ya. Apa itu dimensi? Dalam sains, dimensi bisa diartikan sebagai sebuah alam atau dunia yang dibatasi dengan hukum fisika. Misalnya gravitasi, ruang, waktu, dan unsur-unsur lainnya. Pertemuan titik yang membentuk garis adalah 1 dimensi. Lalu garis yang membentuk sisi bisa dikatakan 2 dimensi. Nah, sisi yang membentuk ruang dinyatakan 3 dimensi, dan ini merupakan alam bumi tempat kita hidup. Basically ini cuma jelasin bedanya 2 dimensi sama 3 dimensi sih. Iya. Gitu. Terus dimensi keempat dan 5 apa gitu kan, biasanya kalau nonton bioskop tuh cuma 3D, ada 4D sih tapi ya. Ya tapi di sini di sains ada dimensi 4 sama 5, Sa. Dalam sains dimensi keempat adalah kuantum waktu. Mungkin itu kuantum realm kalau maksudnya. Sementara itu dimensi kelima adalah gabungan kompleks antara gravitasi, ruang, dan waktu. Artinya dalam dimensi kelima akan terdapat multiple timeline, yakni peristiwa rentetan waktu yang bisa bergerak maju atau mundur dalam ruang tanpa batas. Gitu. Jika boleh meminjam bahasa umum, dimensi kelima mungkin bisa disebut dengan kata alam goib. Basically yang terjadi di akhir tuh kan, dia kan cuma bisa ngelihat gitu. Iya. Tapi dia basically balik ke masa lalu kan. Dikira setan ya. Iya. Dalam Interstellar, Cooper mengalami hal ini setelah ia masuk ke dalam lubang hitam. Ya tadi gue jelasin. Apakah hal tersebut dimungkinkan? Sayangnya enggak. Nggak ada yang tahu maksudnya tentang apa yang di dalam lubang hitam. BBC Earth menjelaskan bahwa massa dari lubang hitam itu sangatlah besar. Jika cahaya saja dapat terperangkap di dalamnya, objek lain seperti manusia pasti akan hancur saat masuk ke lubang hitam. Jadi mungkin remuk lah di dalam lubang hitam. Jadi memang sebenarnya nggak masuk akal. Cooper masuk ke lubang hitam tuh nggak masuk akal sebenarnya. Stasiun Cooper. Stasiun Cooper nih maksudnya apa nih? Yang itu loh di sini ya. Yang Oh, mana? nggak? Yang Yang rumah terakhir. dia. Yang planet itu. Iya, itu kan planet, itu stasiun sebenarnya. Iya, Jadi stasiun, mereka iya, belum stasiun menemukan. sih. Jadi kan sebenarnya tuh mereka itu belum menemukan planet yang bisa dihuni gitu tapi masih kan. di stasiun aja. Iya, karena kan udah ini, Udah apa? udah sekarat bumi. Iya. Dan sebuah fun fact kayak pas ditanya gitu, ini stasiun apa namanya gitu kan si Cooper Iya. nanya. Stasiun Cooper. Wah, ternyata pakai nama gua, bukan pakai nama anak lu gitu. Cuma anak Ternyata lu- yang nemuin kan juga anaknya Iya, gitu. cuma anaknya nggak mau, gimana? Lupa. Gue lupa, pokoknya intinya anaknya Oh, kayaknya anaknya nggak nggak mau, maunya pakai nama bapaknya Nama gitu. bapaknya. Oh, ya.
Karena ya ingat nggak sih yang scene yang Kalau nggak salah ya. nggak yang adegan anaknya nemuin teorinya itu yang dia ngelempar kertas itu ke NASA. Oh itu kenapa? Ya nggak, maksudnya itu dia yang nemuin basically. Nemuin Oh, iya. teori-teorinya gitu dari situ gitu. Jadi oke, kita jadi kebahas film. Nggak apa-apa. Ini kita nggak bahas teori ya. Jadi saat ini manusia memiliki stasiun luar angkasa internasional yang sudah digunakan sebagai pangkalan astronot di luar angkasa. Nah, dalam film Interstellar, ada sebuah stasiun raksasa bernama Stasiun Cooper. Stasiun atau pangkalan umat manusia tersebut dibangun untuk dijadikan wahana penjelajah dalam mencari planet baru bagi manusia pada masa depan. Jadi, di artikel ini tuh dibilang gini, apakah adegan ini bisa dinilai akurat dalam sains? Untuk menjawabnya mungkin kita harus berandai-andai jauh ke masa depan. Faktanya, guys, stasiun luar angkasa adalah wahana dengan sistem kerja sangat rumit dan ia berada di orbit bumi. Oke. Itu artinya stasiun yang kita miliki saat ini masih sangat bergantung dengan bumi. Jelas bahwa untuk saat ini membangun stasiun ini di tempat yang jauh adalah kemustahilan. Oke. Tapi udah ada teorinya belum? Maksudnya teorinya sudah terbukti atau belum? Didengar ditulis ya? Enggak sih, enggak ada. Oke. Ya berarti kita bisa bilang bahwa ya udah itu fiksinya writer aja, fiksinya penulis aja gitu. Di film ini ada black hole-nya kan. Nah, Ya, black hole itu kan ditemukan pada tahun berapa ya, Bas? 2000. Enggak. Black hole pertama kali 1000 berapa Nggak tahu, gitu jujur, ya. Gue nggak tahu. Pokoknya Nanti bakal ditulis ya di sini ya. gue juga belum tahu tuh kalau itu malah. Iya. Nah, di film ini di Interstellar ini berhasil meramal dengan matematika wujud black hole 5 tahun lebih awal sebelum ditemukan dengan event Horizon Telescope. Oke, 5 tahun lebih awal, 2014, 2019 berarti. Peter Masa yang bikin Ya ini. makanya gue bilang Berarti emang riset. iya. Mereka tuh mungkin hire the real scientist. Iya, gitu. terus kayak pengen bikin film, terus kayak bikin gitu. Gue sih kalau ini Christopher Nolan nggak kaget sih ya. Ya, tapi ya. Akhirnya gitu ya. Emang begitu. Dan apa ya? Penulisnya juga Penulisnya juga ya. apakah dia saintis? Ya mungkin ya biasanya penulis tuh. Kayak emang bukan fiksi, yang emang bener-bener. Biasanya penulis tuh emang harus riset banget sih. Maksudnya mereka ya juga harus tahu apa yang mereka mau tulis, apa yang mereka mau bikin untuk sebuah film yang apalagi Christopher Nolan gitu, nggak mau gagal dong. Jadi ya ternyata yang nulis Christopher Nolan sendiri guys. jadi emang bagus gitu loh. Terus ini ada teori tentang singularitas dan serak. Singularitas sendiri merupakan teori fisika di ujung black hole, di mana konsep ruang dan waktu tidak lagi berlaku. Oke, dalam film ini ditunjukkan saat Cooper menjatuhkan dirinya ke dalam black hole, ia terlempar ke suatu dimensi keempat. Oh, yang kayak tadi itu. Ya, di mana dimensi waktu bersifat fisik. Penggunaan konsep Tesseract dianggap menjadi level lebih tinggi dibanding kubus 3 dimensi. Konsep dimensi tanpa ruang dan waktu itu sendiri pernah digunakan dalam film trilogi Ant-Man. Ya, itu yang gue bilang tadi Quantum Realm sebenarnya. Iya. Iya sih. Intinya ini cuma ngomongin tentang kalau misalnya lu udah masuk ke dimensi keempat atau dimensi 5, itu tuh waktu tidak berlaku gitu loh. Stop lah pokoknya. Atau bahkan, kayaknya gini, yang diambil dari otak tetek gue nih ya. Dimensi keempat itu waktu berhenti, tapi lu nggak bisa ngapain. Oke. Dimensi kelima, waktu berhenti tapi lu bisa ngeliat lu lagi di timeline yang mana nih. Gitu. Yang di ending. Oh iya. Gitu kayaknya deh. Oh, oke, bisa. Gue bukan saintis nih, sorry. Takut banget kita Gitu, ngebahas film ini. iya. Soalnya kita tuh pengen banget ngebahas tapi agak Iya, agak worry berat. tapi suka gitu loh. Iya, emang karena suka. kita emang mau bahas filmnya doang sebenarnya. Membahas filmnya Cuman doang. karena emang ada teori-teori jadi kayak gitu ya udah masukin aja. Iya. Itu sebenarnya film ini tuh kayak kita lagi belajar sains gitu. Emang, makanya isinya emang bobot gitu loh. Sangat berbobot. Nggak bisa nonton sekali tadi gue bilang kan, nggak bisa Iya. nonton sekali. Kita harus nyari teorinya sendiri, harus nyari tahu tentang mungkin behind the scene-nya sekalipun gitu. Iya, benar. Bagaimana Christopher Nolan nulis lagu lagi, nulis film ini gitu kan. Gitu. Kayak kita kurang meriset film ini ya. Iya, secara lebih dalam sih lebih Iya, tepatnya iya. gitu. Makanya gue lebih berani
review tentang Filmnya itu kan. filmnya, visualnya gitu. Belum lagi tadi gue sebenarnya pengen nambahin visualnya sih. Agak balik lagi nih. Maksudnya kayak Oke, kita di film ini ditampilkan dengan dua kondisi yang berbeda gitu. Dimana pas kita lihat si Cooper masih di bumi kan kayaknya suram banget gitu kan, bumi yang berdebu, bumi yang Iya benar. gloomy, bendung gitu. Tapi tiba-tiba dari bumi itu kita tiba-tiba ke luar angkasa yang apa ya? Yang luas, yang hopeful gitu. Ada harapan di luar angkasa itu. Ya lebih maju juga gitu. Jadi dua visual yang berbeda tapi dalam satu film gitu, dimanjakan gitu mata kita dengan dua visual itu. Gitu. Itu tambahan gue tentang visualnya sih. Oke. Tuh, gue lebih berani kan kalau ngomongin lebih filmnya. Iya, kalau teori tuh agak-agak gimana gitu karena kita bukan fisika saintis ya. Iya. Tapi seru gitu kalau ngebahas teorinya juga. Walaupun harus mikir 2 kali, 3 kali sih ya kalau Iya, ngomongin dan teori sih. agak worry buat ngebahas itu sejujurnya. Ya udah, kalau gitu udah banyak baca. Iya. Asli udah banyak banget apa yang kita bahas hari ini dari Iya, udah mulai nggak film, begitu. teori yang nggak pasti juga gitu. Kalau gitu Pasti mungkin. Kalau gitu komen di bawah. Selanjutnya kalian mau bahas kita film apa yang mungkin film-film berat juga gitu. 2001 A Space Odyssey misalnya, gue bakal lebih paham deh kalau bahas film itu gitu loh. Atau mungkin kartun-kartun yang ada teorinya. Iya bisa juga. Iya kan? Iya bisa juga. Iya. Kalau gitu, please like, comment, subscribe biar nggak ketinggalan episode selanjutnya di Bapil Bahas Film. Bye-bye. Dadah.